Kita tidak hanya sekedar hidup, kita juga ingin bahagia, beribadah istiqamah, dan kita pagi hari ini berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita surat An-Nisa mulai ayat ke-20 tiga. Ya, kita ingat bahwa di surat An-Nisa ini adalah banyak pedoman-pedoman akhlak, pedoman-pedoman perilaku agar kita memainkan peran sebagai manusia secara benar dan secara sempurna. Karena kalau benar dan sempurna itu akan mendatangkan rahmat Allah dan pahala tentunya. Dan kalau salah atau berbuat dolim, maka pada saatnya kita akan mendapat konsekuensi alias hukuman, alias sanksi, alias azab. Nah, tentunya bagi kita umat Islam, berbuat sesuatu yang menyimpang, hindari, jangan sampai menjadikan diri kita ini musyrik, diri kita ini kafir, dan diri kita ini keluar dari ajaran Islam yang mulia ini. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita telah berbuat sesuatu yang menyimpang, maka segera kembali kepada Allah dengan memohon ampunannya, beristighfar, dan menghentikan perbuatan yang tidak baik itu, dan kita pada saatnya memperbaiki diri dengan terus-menerus belajar, meningkatkan kualitas dari apa yang kita ketahui. Dari itu yuk kita getarkan dari dalam kalbu, kita getarkan dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa ikhlas hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohonlah kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, setelahnya kita berdoa menancapkan dalam kalbu kita sesuatu yang baik, yang indah, yang bahagia, yang istiqomah, maka pada saat itu tekadkan untuk tidak mengumbar, ya, tidak mengumbar omongan kesana kemari, curhat, curcor sana sini, ya, kesana kemari ngomongin orang, kesana kemari ngomongin istri, kesana kemari ngomongin suami, karena itu menodai istighfar kita. Jadi istighfarnya percuma kalau terus dia melakukan lagi kejahatan, dan kejahatan yang paling gampang di saat ini adalah curhat. Curhat itu sigan bener padahal salah lagi kacida. Kenapa? Orang lain pun pasti banyak masalah, begitu kita curhati belum tentu bisa membantu. Padahal mana lagi laliur, pemulamun orang milu ngaliurkeun batu. Jadi bagaimana? Kembali kepada Allah. Sujud di waktu subuh, di waktu tahajud, katakan kepada Allah, Rabbi adhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sekali lagi pesan saya, hindari curhat kepada orang lain, apalagi curhat kepada orang lain tentang sesuatu yang aibnya paling besar, yaitu tentang keluarga, tentang istri, tentang suami, tentang anak. Ya, sekarang lagi musim, karena apa? Balai-balai curhat lagi banyak di mana-mana, tempat curhat di mana-mana, di grup, di WA, di TikTok, wah, banyak sekali. Dan itu semua adalah pidosaun. Apa itu pidosaun? Bikin kita nambah dosa. Kelihatannya seperti nyari solusi, tapi nyari solusi jangan dengan cara berbuat dosa. Kuduna kumaha?
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itulah perintah Allah. Kalau mau mencari solusi, carilah solusi dari aku, kata Allah, dengan cara bersujud di tengah malam di pagi buta dan katakan kepadaku, Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Yang jadi soal kita mah percaya ke Allah, kita mah lebih percaya kepada tatangga. Padahal tatangga ge kapan keur riweuh ayeuna teh Bapak Ibu ya, hampir semua riweuh. Jadi ulah biru ngariweukeun batur. Kenapa? Kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, bukan paling ngariweukeun ya. Kemudian sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran. Jadi saya mah suka berkesimpulan kalau banyak orang curhat, baik di media sosial ataupun curhat kepada kita, ataupun ngomong-ngomong kepada orang lain, waswis-waswis, berarti eta jelema teh jauh dari Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran berarti jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan belajar Al-Quran agar kalian mendapatkan solusi. Nah, dan ingat, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang disebutkan waqul ja'al haqqu wa jahaqal batila innal batila kana zahuqa. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidud dzalimin illa khasar. Jadi yuk Bapak Ibu, kita yang mendengar acara kajian dari Jinten TV ini ya, melalui kesempatan berbahagia istiqomah berjamaah baca Quran, tekadkan di dalam diri kita, stop curhat kepada orang lain, stop kita itu menceritakan sesuatu yang ada dalam diri, rek menteguk, rek kumaha, kembali kepada Allah, pasti dapat solusi. Tapi kalau kembali kepada orang, apalagi siga emer ya, ngaliarkeun talis atel, segala diomongkeun ya, segala dicurhatkeun, maka siap-siap akan mendapat kebahagiaan selamanya. Dan itu perlu ditekankan. Kenapa? Jangan sampai kita merasa geus plong lamun geus curhat ke yang lain. Padahal itu adalah sumber petaka baru dalam kehidupan. Ya, ingat kalau sumber petaka berarti berikutnya akan ada petaka, makin banyak petaka. Dan itu adalah azab dari Allah ketika kita masih hidup, ketika banyak membuka aib dalam diri, apalagi aib keluarga, aib istri, aib suami, maka tunggu saat azab Allah akan muncul. Dan itu saya sudah buktikan dengan beberapa pengamatan. Ternyata orang yang sering curhat gak pernah hidupnya ecrek. Ecrek itu apa Bu bahasa Inggrisnya Bu? Gak pernah tenang, pernah bener hirupna teh nurus tunyung kemana-mana. Ya. Jadi yuk kita niatkan, dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang sesuatu yang akan menjadikan kita sangat berbahagia karena kita diberikan petunjuk oleh Allah tentang siapa-siapa atau siapa-siapa saja manusia-manusia yang bergaul dengan kita yang tidak boleh dinikahi. Kemarin sudah diceritakan tentang kelakuan-kelakuan paling buruk manusia ya, dan di antara yang terburuk bahkan dibenci oleh Allah adalah menikahi ibu tiri atau menikahi ibu bekas istrinya bekas istrinya bapak gitu ya. Itu hati-hati ya. Mari kita baca pagi hari ini, dan selamat bergabung sahabat-sahabat sekalian dari Saung Tafsir Al-Quran yang menyebar di seantero jagat raya. Kang Muhammad Hussein dari Margahayu Raya Kota Bandung, kemudian Kang Muhammad Yani dari Kebayoran Baru Jakarta, dan Kang Indra Gunadi dari Radio Kilat FM Kota Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Neng Ina Herlina dari Tasikmalaya Sukaraja Galumpit. Kemudian Kang
eh, Kang AA Iskandar dari Cijerah Kota Bandung, kemudian ada Teh Nung dari Nata Endah Kota Bandung dan keluarganya, serta dari Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan, Ibu Irin dari Cirebon Kanoman, kemudian Kang Dudung Durrahman dari Kota Bandung di Taruna Parahyangan, kemudian Kang Agus Japar Sidik dari Jakarta di Kebon Jeruk. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Teh Dede Nuryani dari Adawarna, Sukaraja, Tasikmalaya. Teh Yulianingsi dari Parung Kadongdong, Sukaraja, Tasikmalaya. Dan juga Teh Eis Yuliati dari Sumedang Larang, ya, dari kota Sumedang. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan baca surat An-Nisa mulai ayat ke-23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وبنى الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الأرض وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في بطونكم وأزواجكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم ربائبكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين أسلافكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما فالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع
منكم طوعا أن ينكر المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بإيمانكم بعضكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحسن إن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المحصنات من عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور خير رحيم لكم والله غفور رحيم ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد يريد الله الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم الذين من قبلكم عليكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين الذين السماء يتبعون أن تميلوا الشهوات ميلا
مالا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari membaca Al-Quran. Dari Al-Quran yang kita baca, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, menerima apa yang kita baca yang baiknya sebagai amal soleh, dan mengampuni yang salahnya dosa kita atas membaca Al-Quran, baik karena sengaja ataupun tidak sengaja, dan kita diberikan semangat terus untuk tetap bahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Tentunya Allah lah yang memberikan semangat kepada kita, hidayah untuk mencintai Al-Quran, gemar membacanya, gemar mencari pemahamannya, gemar melaksanakannya, mengamalkannya, gemar mencari peluang untuk menikmati, bernikmat-nikmat, mensyukuri nikmat Al-Quran, dan gemar juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dari membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebar luaskan. Ya, baca, obrolkan, kemudian demonstrasikan, kemudian aktualkan jadi kenikmatan, dan sebarkan jadi bodasnya. Itu P na baca, O na obrolkan, D na demonstrasikan, A na aktualkan supaya nyata menikmatna, S na sebarkan jadi bodasnya. Lamun nugas maca Al-Quran mah hatena jadi bodas, bening beungeut na oge bodas, moal geundeuk maleuk meuk, moal pikasieun malah pikaresepeun. Jadi lamun urang batur mataksieun berarti eta teh jauh jeung Qur'annya gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang pikasieun apalagi pikasebeleun nya. Baik Bapak Ibu, yuk pagi hari ini kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita untuk memahami. Dari mulai ayat ke 23 surat An-Nisa.
Mohon diingat Bapak Ibu, perhatikan membaca terjemah dari ayat-ayat ini karena ini ayat-ayat sangat penting menyangkut kita. Nah, diharamkan atasmu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, artinya bibi-bibi atau uak-uak, ya. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, jadi bibi dari pihak bapak dan ibu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, keponakan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, jadi keponakan dari laki-laki ataupun keponakan dari pihak perempuan. Ibu-ibumu yang menyusuimu, ini ibu yang menyusui. Ibu pada dia lain tetangga, ibu. Saudara-saudara perempuan sepersusuan. Saudara-saudara sepersusuan artinya yang pernah kita nyusu kepada ibu itu, nah anak-anaknya itu haram dinikahi. Nah, alhamdulillah saya banyak sekali Bapak Ibu di kampung saya yang saya tidak boleh menikahinya. Karena apa? Saudara sepersusuan. Ya. Jadi kira-kira Bu loba susu nambah lagunya. Karena katanya waktu saya dilahirkan ibu di rumah sakit, sedangkan saya orok yang bodobol dibawa pulang. Jadi itu bisa di rumah sakit dari tama dan darurat punya. Ibu-ibu istrimu, nah mertua itu temenang dikawini padahal meskipun istrinya sudah cerai. Ya. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, anak tiri. Bahasa kita nama anak tiri, tidak boleh dinikahi. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu, jadi artinya nikah dengan ibunya, dia punya anak tiri, udah nikah, tapi belum campur, belum tidur bersama ibunya, tiba-tiba pas ngesan resepsi, ayah anaknya nulewih gelis, tibatan indungna. Biasa kan gitu punya. Terus hayang ke anakna kenging teh Bu, alim ka ibuna, alim ka putrana, hoyong ka ninina anu seueur hartana, gitunya. Dinyanyikan bukan gitunya. Ternyata di sini tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, jadi kalau seandainya sudah nikah, kemudian belum bercampur, kemudian diceraikan, kemudian dia boleh menikahi anak dari bekas istrimu. Catatannya tadi belum bergaul atau belum bercampur. Cek bahasa Sunda can hees jeung indungna. Nah, gitunya. Itu arah hese bercampur naon nasi campur atau gado-gado, nah lain can hees jeung indungna lamun teh hese teh punya, maka tidak berdosa kamu mengawininya, jadi boleh. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menikahi menantu itu tidak boleh meskipun sudah dicerai, ya. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Jadi adi lancet dikawinkan tapi tidak dicerai dulu atau tidak meninggal salah satu. Jadi artinya adik kakak dikawin bareng. Di urang ayah. Itu kelanjur udah hamil. Gak ada kelanjur. Haram. Salah mana mengenyam barang haram. Syukur geus pindah. Ya. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau di baheula mah teu naon yang geus terjadi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat 23 ini aturan pengharaman menikahi orang-orang yang diharamkan dinikahi. Kemudian ayat 24-nya, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Aduh, Masya Allah, ayat usum ya, mengawini wanita yang bersuami, suami jauh dikawin di dia punya anakan. Udah ayat di panu di laluhur oge Bu, ayeuna silakan di-share. Siapa yang menikahi suami orang, siapa yang menikahi istri orang. Loba ternyata. Namun rajin mah pada ningalina nya. Jeung orang-orang terkenal Bu, jelema-jelema baralegu kan balalengar begitu punya. Kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu dan sebagai ketetapannya atas kamu. Jadi saat ini perbudakan sudah tidak ada, jadi tidak berlaku untuk kita. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan bertamu
dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi boleh Bapak Ibu nikah, ini nikah di dia, kemudian dicerai, kemudian nikah dari diri itu dicerai, boleh, nggak masalah, silahkan. Tapi hukum tetap diikuti, ya. Yang tidak boleh itu berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikahi, nikmati, di sini istri-istri yang telah kamu nikmati atau telah tidur bersama mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna. Lamun diajuk bayar heula karena dicerai gitu ya. Sebagai suatu kewajiban dan tidaklah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang disebutkan di sini yang kamu telah saling merelakannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini hukum Allah tentang siapa yang boleh dinikahi, yang siapa yang haram dinikahi. Penjelasannya sangat banyak dan riwayat kejadian masa lalu sangat banyak. Kemudian ke ayat 25. Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Ini kembali ketika zaman perbudakan. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki selain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dalam perbuatan zina di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi aturan ini ketika tidak kuat si imin, maka di zaman itu boleh menikahi si budak-budaknya. Jadi yang tidak merdeka, yang tidak bersuami. Kemudian ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjuki kepada sunnah-sunnah orang yang sebelum kamu. Jadi ini zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi dan para solehin, dan hendak menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kejadian ini termasuk di dalamnya adalah ketika Nabi Yakub menikahi budaknya, ya. Budaknya ada 2 pembantunya, dan yang merdeka ada 2, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang tidak mengalami hal seperti itu lagi, karena itu mah udah masa lalu, ya. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Jadi menggoda Nabi, ya. Jadi Nabi digoda supaya daek deui apa istilahnya menikahi seperti zaman-zaman para nabi yang dahulu. Tapi inilah Nabi tidak lakukan itu, dan Nabi tidak menikahi budak-budak. Semuanya perempuan merdeka. Istri Rasulullah SAW semuanya perempuan merdeka. 11 diantaranya adalah yang istilahnya berbagi suami, ya, dapat giliran. 1 waktu istrinya Siti Khadijah, beliau tidak pernah punya yang lain, hanya 1 Siti Khadijah. Makanya ibu-ibu teh kudu siga Siti Khadijah, Bu. Namun hayang salah kina teu kawin deui. Kumaha carana? Nu kahiji kudu beunghar. Nya cenah mal mungkin eta ada urang macan naon-naon geus mal mungkin padahal Allah geus ngersakeun mah bisa wae punya Gunung Galunggung kop keur Padede, Gunung Cikuray kop keur Bu Iin, abdi mah teu make gunung ge teu naon nya. Sabuna mah urang teh beunghar Pak, Gunung Tangkuban Parahu tuh gunung nyicingan di tengah teh udah daek saurang-urang acan. Gunung Burangrang, tapi urang hayang mah pesesedak tuh di dieu punya. Ya. Kemudian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling. Jadi mereka itu tetap menggoda Nabi supaya melakukan seperti yang dulu. Kenapa? Kalau Nabi melakukan, mereka akan mengikuti.
Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi tahulah, ayeuna oge kan banyak yang menggoda pejabat. Menggoda pejabat kan ada darakeut nah Pak, itu cenah itu canap manehna oge milu maling. Kan ya lamun aya MBG itu para pejabat maling, ya. Itu sebenarnya diojok-ojok ku budakna, ku anak buahna. Pak lumayan itu mah pasien izinna sok Pak. Nah, lewat saya. Tungtung ngajarun kalau ayeuna Bu, syukurnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi jangan kira koruptor itu yang ditangkap sendiri itu enggak, Bu. Barisannya itu banyak. Ya, barisannya itu banyak, Pak. Alhamdulillah masih bisa dipilih mana yang paling loba ngaruhikeun. Ya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ya. Kemudian di ayat ke-29 yang terakhir kita baca pagi hari ini, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Maling bahasa tebu, teu meunang maling, teu meunang madog, rek teu derek leutik, teu meunang. Ya, lamun leutik kan maling, lamun rada gede bangsat, lamun lebih gede lagi rampok, lamun gede pisan koruptor. Gitu ya. Aya teu bangsat di suka miskin. Aya bangsat jadugnya. Ya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil alias maling, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi di ujung dari bahasan tentang tidak bolehnya mengawini sembarangan karena ada pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di ujungnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa janganlah makan harta dari saudaramu. Ingat Bapak Ibu, lamun anu banyak berhubungan dengan orang lain biasanya sok pacorok kokod punya pugu-pugu eta teh nu padede kadahar ku kuring kan gitunya pugu-pugu anu batur